Opung Luhut mau uji coba bantuan sosial digital. Berarti warga Indonesia bisa mengusulkan diri sendiri untuk menerima bantuan sosial digital atau mengusulkan tetangga untuk terima manfaatnya. Pas kali C. Bisa lah kawan kita nih kita usulkan. Kan ini udah ada bahan bakunya. Oh, berarti dia ini bukan korban sulfur BBM Indonesia. Negara Swedia kekurangan sampah di dunia nyata sampai harus impor sampah dari negara lain. Ai, ngapain jauh-jauh? Negara kita kan ada juga sampah. Ini bukan sampah. Bahan baku. Bahan baku untuk buat apa, Bang? Dia nih C. Dari Medan, jauh-jauh ke Tanjung Pinang, jalan kaki C. Tapi dia nih buat apa dekat Tanjung Pinang? Kita tuh C harus berpikir lebih jauh C. Kan ini udah ada bahan bakunya. Jadi dia nih ke Tanjung Pinang mau ngapain? Dia nih C ke Pinang nanti tanggal 28 November 2025 dia nih bakal jadi opener measurable stand up show dari Maljupri C. Oh, berarti tak sampah-sampah kali. Ini sampah yang kita bisa daur ulang. Kalau kalian penasaran, bisa klik di bawah ini. Acaranya nih dekat mana, Bang? Dekat gedung Aisyah Sulaiman SMA 5 tepi laut C. Kata gue pensil. Dia bisa bercakap, Bang. Tadi aku udah pasang baterai. Slow. Opung Luhut mau uji coba bantuan sosial digital. Berarti warga Indonesia bisa mengusulkan diri sendiri untuk menerima bantuan sosial digital atau mengusulkan tetangga untuk terima manfaatnya. Pas kali C. Bisa lah kawan kita nih kita usulkan. Usulkan apa? Kita usulkan jadi wali kota Tanjung Pinang. Oi, mau jadi wali kota Tanjung Pinang modal dia ini banyak tak? Tenang aja C. Dia nih orang kampungnya Opung C. Orang Medan. Slow aja C. Tapi dia ini pendiam orangnya, Bang. Macam mana nak dapat suara? Slow. Tadi aku udah tanam baterai. Kita dengarkan aja suaranya macam mana. Halo, nama aku Ucok. Pilih aku di Tanjung Pinang agar lebih baik. Nomor urut berapa nanti, Bang? 15. Dia nih sekarang C lagi nyari calon wakil dia C. Ada tak kira-kira orang dia C? Oh, berarti cari wakilnya tuh nanti di tanggal 28 November aja. Dekat mana, Bang? Depan tong sampah SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Info lebih lengkap ada di bawah ini. Polusi udara di Indonesia memburuk. Faktor kualitas BBM di Indonesia yang memburuk. Sementara di Indonesia sulfur BBM-nya berapa? Di Indonesia, sulfur BBM-nya itu bisa 500 sampai 1200 ppm. Gede banget kan? Makanya dia kayak gini. Sekejap. Sebenarnya dia ini nak cakap apa? Kita kasih aja peluang. Dia nih C nak cakap tanggal 28 November 2005 ada show measurable dari Maljupri C di gedung Aisyah Sulaiman SMA 5. Oh, berarti dia ini bukan korban sulfur BBM Indonesia? Bukan. Dia ini adalah salah satu opener yang akan membuka acara di Measurable Show by Maljupri nanti. Tapi engkau udah periksa belum sulfur BBM dia ini berapa dekat Indonesia? Dia C. Heeh. Aku dah cek C. Not phone lah C. Katanya engkau nih opener dekat tanggal 28 November nanti tuh yang ada dekat gedung Aisyah. Nah, jadi aku nak dengar engkau macam mana opener dia? Macam itulah kak. Aman nak tahu di tanggal 28 November berapa. Tak ngerti kan? Gak ngerti. C ngerti tak C? Kalau tak ngerti biar aku translate kan C. Jadi maksud dia nih C, kalau mau nonton aku nanti tanggal 28 November 2025 di show Measurable di gedung Aisyah, aku nih jadi openernya. Memang kalau Cece belum download Lebah Ganteng memang gitu, nggak dapat subtitlenya. Lebah ganteng. Lebah ganteng C. Sama Pen Akatsuki. Pen Akatsuki. Tapi C dia gini-gini C, dia kemarin juara 1 Tanjung Pinang Comedy Contest season 4 C. Boleh coba tak? Aku nak dengar materi dia nih. Aku pernah ditunjuk jadi paskib sama guru ekskul kemarin drama. Jadi Ucok bisa nggak jadi paskib nih? Bisa. Jadi paskib. Tahu jadi apa? Jadi komandan upacara. Oke. Seorang aku jadi komandan upacara. Enggak logika gitu. Bisa kan? Aku nih udahlah kayak gini. Jadi kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Yang hormat bukan
bukan punya pantun nih. Iya, boleh. cepat masukkan. Pohon kangkung. Pohon cangkung. Salah kan? Salah kan? Kita Sayur kangkung dibeli sama emak aku. Cakep. Tahu-tahu tak tahu lagi. Itu C memang C. itu pantun isinya rahasia. Jadi Ucok nih hidup dekat Tanjung Pinang sebatang kara, jauh-jauh dari Medan jalan kaki ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ini dia mencari peluang untuk menjadi calon wali kota di tahun 2029 nanti. Jadi Bang Ucok, apa strategi Bang Ucok untuk menghadapi tahun politik ke depan nanti? Membangun negara bangsa Indonesia ini lebih maju. Bang, kita nih tak cakap Indonesia bang, terlalu jauh. Kita cakap yang Tanjung Pinang dulu nih bang, skala Tanjung Pinang daerah dulu nih. Oh, aku pikir buat jadi calon presiden. Cok pokok pakai musangking ya kau. Kalau saudara Ucok berhasil terpilih untuk menjadi wali kota Tanjung Pinang, gaji pertamanya itu kira-kira mau diapain? Dibagi-bagiin Dibagi-bagiin ke siapa? sama rakyat yang kurang mampu. Banyak nih yang kurang mampu dekat Tanjung Pinang. Aku pun kurang mampu nih, Cok. Tunggu aku terpilih dulu di wali kota Tanjung Pinang. Program unggulan Bang Ucok sebelum terpilih menjadi wali kota Tanjung Pinang. Tidak ada. sorry aura negatif. Banyak Masih nempel. nempel. Tapi dekat mana-mana program tuh harus ditunjukkan dulu bang, baru rakyat nih percaya untuk memilih. Kalau hanya program duluan, jadi kitanya makan apa? Masa makan itu? Kita udah susunkan program untuk Bang Ucok nanti, C. Jadi calon wali kota Tanjung Pinang, C. Oh, yang tanggal 28 November itu Betul, C. Tanggal 28 November 2025 di Gedung Aisyah Sulaiman. Deklarasi apa tuh bang di tanggal 28 November 2025? Show-nya dari Mal Jupri, C. Bertajuk Measurable. Nanti Ucok bahkan berdeklarasi di situ, C. Makin jaya lah awak. Pabrik rokok Indonesia nih banyak yang rugi, padahal jumlah perokok di Indonesia ini sangat tinggi. Menurut calon wali kota Tanjung Pinang di tahun 2029, kira-kira apa penyebabnya ini? Penyebabnya karena kebanyakan ngisep rokok ilegal. Berarti jumlah perokok ilegal di Indonesia ini sangat banyak. Lumayan, hampir 5.550 ngisap tembakau. Tapi jumlah perokok di Indonesia ini lebih dari 10.000, bukan 5.000 lagi. Makanya itu dia. Kenapa pembuat rokok dijadikan rokok? Maksudnya apa bang? Itulah. Gung, jelaskan, Gung. Gini, jelasin Cok, aku juga tak paham. Tapi menurut tim sukses calon wali kota Tanjung Pinang di tahun 2029, kira-kira apa penyebab pabrik rokok Indonesia ini banyak yang rugi? Penyebabnya tuh betul kata Ucok tadi, C. Banyak warga Tanjung Pinang ini udah mulai ngisap rokok-rokok ilegal tak ada cukai, C. Itulah yang bikin pabrik tuh rugi. Tapi kan itu hanya sebuah alasan. Kalau rugi itu pasti banyak alasan. Aku tak berhak menjawab Cok, karena itu adalah wewenang calon wali kota lah untuk membereskan itu. Karena penyebabnya banyak rokok elektrik. Itulah yang membuat listrik bangkrut. Kan tadi pabrik rokok. Iya, Pabrik dia rokok. kan pabrik rokok kan punya lampu. Kok lampu? Dari mesin rokok. Mesin rokok kan pembuat dari mesin rokok kan itu kan dari mesin rokok gitu kan. Itu yang membuat bangkrutnya rokok-rokok bea cukai gitu. Tapi nggak ada urusannya rokok elektrik. Itu pakai PLN, nggak ada. Nggak ada. Tanjung Pinang ini itu kan dekat dengan Singapura Malaysia. Setiap hari banyak kapal feri dari Tanjung Pinang itu berangkat ke Singapura Malaysia. Bagaimana nih caranya supaya Tanjung Pinang ini banyak mendatangkan turis asing dari Singapura sama Malaysia? Gampang saja. Supaya datang ke Tanjung Pinang itu ongkos minimal 5.000. Panik nggak kok kalau dia jadi wali kota? Panik kan? Panik. Jadi biar gampang orang turis itu bisa datang ke Tanjung Pinang. Tapi kalau tiket feri Singapura di Tanjung Pinang itu menjadi Rp5.000, itu regulasi subsidinya itu mau dari mana menurut calon wali kota Tanjung Pinang? Dari rokok elektrik. Tapi kan itu rokok elektrik tadi menyebabkan pabrik rokok banyak yang rugi. Tapi kenapa biar masuk ke dunia Tanjung Pinang, jadi biar tahu gitu. Jadi kita menurunkan harga tiket. Jangan kemana-mana, tetap di hitam putih.